Wahai Rasulullah, itu Hanzalah Rasulullah. Itu suamiku Rasulullah. Suamiku Hanzalah baru kemarin nikah. Baru tadi malam pertama, dan Hanzalah Rasulullah belum mandi junub. Beliau ketika mendengar suara derapan kuda, beliau langsung bergegas gitu. Hanzalah sudah dimandikan para malaikat. Hanzalah sudah dimandikan para malaikat. Wahai Muhammad Rasulullah, kiblat sudah berubah menuju Ka'bah, berubah ke Ka'bah. Maka seketika itu Rasulullah itu langsung berbalik arah menuju Ka'bah. Detik itu juga, gak nunggu selesai sholat, detik itu juga. Dan para sahabat juga mengubah arah kiblatnya menuju Ka'bah, detik itu juga. Terus gimana Kak? Ini kadang kita itu nggak bisa bergerak, nggak bisa berjalan gitu. Kita terlalu parah. Sampai ada dalam kisahnya itu katanya ada luka tebasan pedang di lehernya. Saking parahnya. Terus apa katanya kakak? Nanti gini, kita gantian, kamu seret saya nyeret kamu, kita saling seret sampai ke masjidnya Rasulullah. Kita saling seret sampai ke masjidnya Rasulullah. Saling seret coba. Orang yang ingin terikat dengan hukum Allah, orang yang ingin menegakkan hukum Allah, orang yang ingin hanya diatur dengan hukum Allah, dikatakan intoleran lah, dikatakan garis keras lah, dikatakan fundamentalis lah, dan semacamnya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hadir Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, termasuk juga nikmat sehat. Dan semoga nikmat yang Allah berikan bisa mengantarkan kita kepada ketaatan untuk mendapatkan ridho Allah. Dan semoga kelak kita juga dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin. Salawat serta salam juga semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dari kita, ya termasuk saya, dulu mengenal Islam diawali dari dua pertanyaan, apa dan bagaimana. Dari dua pertanyaan ini kita belajar agama Islam, apa dan bagaimana. Apa itu Islam? Apa itu syahadat? Apa itu sholat? Apa itu wudhu, atau apa itu puasa? Selanjutnya, bagaimana itu Islam? Bagaimana sholat? Bagaimana puasa? Atau bagaimana wudhu? Nah, mungkin kita tahu, atau bahkan mungkin kita bisa menjelaskan itu semua yang diawali dari dua pertanyaan. Sehingga kalau ditanya apa hukumnya sholat, mungkin kita tahu itu perkara yang wajib, karena itu yang diajari. Bagaimana tata cara sholat, kita juga tahu. Termasuk bacaannya juga kita sudah tahu. Termasuk apa itu puasa, kita mungkin tahu mendefinisikan. Terus bagaimana itu puasa, kita juga mungkin sudah tahu bagaimana tata caranya. Sahur, buka, dan semacamnya. Termasuk yang membatalkan, hal-hal yang lain mungkin kita sudah tahu. Tapi kenapa dulu di saat kita diajari kayak gitu, terkadang kita nggak tergerak untuk melaksanakan di awal-awal itu. Ketika kita masih anak-anak, kita tahu sholat itu perkara yang wajib. Tapi terkadang kenapa sih kita dulu sulit untuk disuruh sholat? Nah, sholat sulit kayaknya, dipaksa dulu. Terkadang harus dimarahi dulu gitu. Kenapa begitu? Karena kita itu nggak mengenal Islam diawali dengan pertanyaan mengapa. Tapi dulu awal-awal kita diawali dengan pertanyaan apa dan bagaimana. Sehingga meskipun kita tahu apa itu sholat itu perkara wajib, bacaannya begini, tapi kita nggak tergerak untuk melaksanakan. Terkadang dulu waktu awal-awal balik mungkin kita masih dipaksa untuk sholat. Atau terkadang sholatnya itu sembarangan. Pokok sholat gitu. Mungkin kita dulu ya, sholat ya gitu. Diantar sejadah, habis itu selesai. Sudah selesai sholat, sudah gitu. Padahal kita nggak sholat.
Kenapa begitu? Karena kita cuma modal tahu apa itu sholat, bagaimana bacaannya, itu perkara yang wajib dan semacamnya, tapi nggak begitu membekas itu dalam hati kita. Kenapa? Karena cuma dulu diajari apa itu sholat dan bagaimana, termasuk apa itu puasa dan bagaimana itu puasa dan semacamnya. Tapi nggak diawali dengan pertanyaan, why, mengapa? Mengapa saya harus Islam? Mengapa saya harus bersyahadat? Mengapa Tuhan saya itu harus Allah? Mengapa Rasulullah itu sebagai utusan Allah? Kenapa saya harus puasa? Kenapa saya harus sholat? Dan semacamnya. Gak diawali dari pertanyaan itu. Sehingga karena gak diawali dengan pertanyaan itu gak membekas. Kalau seandainya di awal-awal kita diawali dengan pertanyaan itu, kenapa saya harus masuk Islam? Diajari kenapa kamu harus masuk Islam? Kenapa Tuhanmu harus Allah? Kenapa kamu harus ikut ajarannya Nabi Muhammad? Harus menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai contoh, sebagai teladan dan semacamnya. Kenapa? Maka kalau dengan itu pertanyaan, mungkin kita itu nggak usah disuruh, nggak usah dipaksa, kita akan melaksanakan itu sendiri. Karena ada apa? Karena ada kesadaran dengan keimanan. Makanya dulu di awal-awal Rasulullah berdakwah itu pertama kali yang diajarkan itu tauhid, mentauhidkan Allah, memberikan keyakinan bahwasanya Allah Tuhan kita, Allah Maha Esa, Allah yang menciptakan itu semua. Itu pertama kali fondasi yang dibangun. Kayak kita mau bangun rumah, pertama kali fondasinya dulu, baru setelah itu bangunan di atasnya. Kalau fondasinya kuat, maka otomatis bangunannya juga akan kuat. Tapi kalau fondasinya sudah miring atau nggak kuat, maka dari fondasi ini yang nanti akan meruntuhkan rumah itu. Sama, dulu kita itu diajari pertama kali tentang apa itu sholat, apa itu apa dan semacamnya. Tapi akidah kita yang belum terbangun, fondasi kita yang belum terbangun, bawahnya itu belum terbangun. Pertama kali yang dibangun itu bangunannya. Sholatnya bagaimana, apa itu sholat, duhur 4 rakaat, atau asar itu 4 rakaat, atau maghrib 3 rakaat, atau kunut dan semacamnya, termasuk wudhu, batal wudhu dan semacamnya. Itu bangunan yang pertama kali diajarkan, bukan fondasinya. Tapi kalau dulu Rasulullah itu mengajarkan pertama kali fondasinya, sehingga para sahabat zaman dulu meskipun nggak dipaksa, beliau itu akan melaksanakan karena sudah kuat fondasinya. Itu beda kita dengan para sahabat. Kita itu bangun rumah dulu, fondasinya belakangan gitu. Tapi kalau dulu Rasulullah itu fondasi dulu, baru menegakkan yang lain. Maka bagaimana tata cara membangun fondasi ini? Salah satunya itu dengan menggunakan akal kita untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Karena Allah itu menganugerahkan akal itu supaya berpikir. Akibat akal ini kita ditaklif oleh Allah, ada kewajiban sholat. Antum boleh nggak sholat kalau akalnya nggak waras, gila, boleh nggak sholat. Termasuk binatang-binatang itu akal beda ya dengan otak. Binatang itu punya otak, bahkan mungkin lebih besar otaknya dibandingkan manusia, tapi binatang itu nggak diberikan akal. Maka antum boleh nggak sholat kalau akalnya nggak waras atau gila. Antum boleh nggak puasa kalau akalnya nggak waras atau gila. Yang menyebabkan antum kewajiban sholat atau kewajiban puasa karena ada akal. Maka bagaimana untuk mendapatkan Islam ini? Maka salah satunya itu untuk meyakini kebenaran Islam itu dengan menggunakan akal berpikir gitu, tentang kebenaran Islam. Maka Allah memberikan 2 modal pada diri manusia itu untuk mendapatkan sebuah kebenaran atau mencari sebuah kebenaran. Yang pertama itu dengan modal perasaan, yang kedua dengan modal akal. Kita bahas satu persatu. Yang pertama dengan modal perasaan. Kalau perasaan ini kan mainnya suka, benci, cinta, tidak cinta, atau bosen atau nggak bosen kayak gitu. Mainnya perasaan. Dan mainnya perasaan biasanya berubah-ubah gitu. Kadang sekarang seneng, besok nggak seneng. Sekarang cinta, besoknya mungkin benci. Itu mainannya perasaan, gak tetap gitu, bisa berubah-ubah. Maka kalau orang mengenal Islam dengan menggunakan perasaan, itu nanti Islamnya itu bisa berubah-ubah, karena mengenal Islam menggunakan perasaan bisa berubah-ubah gitu. Contoh, dulu itu ada seorang artis yang pindah agama. Ada artis yang pindah agama.
Ketika ditanya, kenapa kok kamu pindah agama? Karena dia melihat ceweknya itu ketika beribadah, ketika sholat, dia merasa syahdu ketika melihat ceweknya yang sholat. Pacarnya sholat, merasa syahdu. Merasa tenang gitu, merasa tentram ketika melihat ceweknya yang sholat. Dek, kok kamu beda sih? Sebelum dan sesudah sholat, kalau selesai sholat kok kamu kelihatannya tuh wajahnya semakin cerah, murah senyum, kayaknya hatinya kamu tenang dan semacamnya. Kok kayak gitu sih, Dek? Iya mas, karena selesai sholat itu yang buat saya tenang. Oh ya, kalau gitu saya pengen sholat juga saya pengen masuk Islam supaya hidup saya tenang gitu. Maka setelah itu laki-laki ini memutuskan untuk pindah agama, masuk agama Islam dengan modal perasaan. Merasa dia itu melihat ceweknya itu senang ketika selesai sholat, atau ketika melihat ceweknya sholat itu merasa senang, merasa damai, tentram, syahdu, atau merasa mulai murah senyum dan semacamnya. Makanya dia itu dengan modal itu dia pindah agama. Setelah itu pindah agama, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setelah itu maka dia itu diwajibkan sholat, otomatis dia harus sholat. Pertama kali sholat duhur. Sholat pertama kali seumur hidup, sholat duhur. Itu sholat duhur, sholat yang paling khusyuk karena pertama kali. Maka waktunya itu 30 menit. Khusyuk banget, menikmati banget. Allahu Akbar, dibaca itu dengan sangat khusyuk dengan bacaannya. Nah, ketika selesai sholat ditanyakan, Mas, gimana perasaan pertama kali sholat? Alhamdulillah Mas, perasaan saya plong. Perasaan saya itu merasa tenang, syahdu, kayaknya adem banget gitu. Pertama kali sholat, wajar, pertama kali sholat. Setelah itu, Mas, nanti jam 3 sholat lagi. Sholat apa? Sholat asar. Oke. Dibangunin, tidur nih, dibangunin. Mas, sholat asar. Oh ya sudah. Berapa rakaat sholat asar? 4 rakaat ya sudah. Sholat Allahu Akbar 20 menit. Selesai. Gimana perasaannya Mas? Sama. Merasa tenang, merasa tentram, merasa pokoknya lah ada kesyahduan dalam diri ini. Salat asar. Setelah itu disampaikan, Mas, sholat yuk, sholat apa? Sholat maghrib. Sholat lagi ya? Iya, sholat apa? Sholat maghrib 3 rakaat. Oh ya sudah. Sholat Allahu Akbar 10 menit selesai. Gimana perasaannya? Tetap damai, tentram, perasaannya itu syahdu gitu. Setelah itu Isya 1 jam setelah itu sampaikan lagi, Mas yuk sholat yuk. Sholat lagi? Sholat apaan? Sholat Isya. Loh, tadi kan sudah 3 rakaat, sekarang sholat lagi. Iya, berapa rakaat? 4 rakaat. Sudahlah, saya ambil uduk dulu, saya mau sholat. Allah, sholat 5 menit selesai. Setelah itu subuhnya dibangunin, Mas bangun. Ngapain? Sholat lagi. Gak ada kerjaan apa orang Islam ini kok sholat terus? Sehari sampai 5 kali sholat, gak tahu subuh-subuh enak-enaknya tidur, dibangunin tuh sholat. Sholat lagi ya? Iya, berapa rakaat? 2 rakaat. Sudahlah, saya sholat juga. Allahu Akbar. Dengan sangat merasa tertekan gitu kan, dengan sangat terpaksa dia sholat 2 rakaat. Coba apa yang terjadi? Lama-kelamaan dia merasa bosan dengan Islam karena dia mendapatkan Islam dengan perasaan dan dia merasa tersiksa ketika melaksanakan kewajiban sholat. Maka setelah itu, kok nggak ada pekerjaan lain orang Islam ini kok sholat terus. Akhirnya dia pindah lagi agama, pindah ke agama yang sebelumnya gitu. Kenapa begitu? Karena dia mendapatkan agama ini dengan menggunakan perasaan. Maka hati-hati, jangan mendapatkan agama ini dengan perasaan. Jangan bermodalkan karena orang tua kita Islam, bapak ibu kita itu Islam, dan lingkungan Islam, tiba-tiba kita juga ikut Islam tanpa berpikir. Hati-hati. Ini akan mengakibatkan orang itu ya tadi nggak taat. Betapa banyak orang sekarang itu orang yang ngaku Islam tapi nggak sholat, orang yang ngaku Islam tapi nggak puasa, wanita muslimah yang ngaku Islam tapi nggak nutup aurat. Kenapa begitu? Ya mungkin salah satunya karena dia mendapatkan keislaman atau dia memeluk agama Islam dengan menggunakan perasaan atau ikut-ikutan saja. Maka modal yang kedua untuk mendapatkan kebenaran Islam itu dengan menggunakan akal. Nah, contoh. Misal ya,
Kalau menggunakan akal ini biasanya tetap istiqomah, gak mungkin berubah-ubah. Contoh, 1 tambah 1 berapa? 2. Yakin 2? Misal ya, ada orang gitu, ada fulan, ditanya, Fulan, 1 tambah 1 berapa? 2. Terus diancam nih sama, anggaplah anak buahnya Abu Jahal gitu, atau orang Kristen. Katakan 3. Enggak, 1 tambah 1 itu 2, bukan 3. Katakan 3. Enggak, 1 tambah 1 itu 2, bukan 3. Yang saya ajari di sekolah itu 1 tambah 1, 2, bukan 3. Ya sudah, katakan 3. Enggak, 1 tambah 1, 2, bukan 3. Sudah saya ancam nih, saya pukul nih kalau seandainya kamu enggak katakan 3. Katakan 3, enggak, 2, cuder gitu. Katakan 3, enggak, tetap 2, cuder, dipukul gitu. Habis itu diambil cambuk. Saya cambuk loh kalau nggak katakan 3. Katakan 3, enggak, 1 tambah 1 tetap 2. Cedar, dicambuk dan semacam, tetap dia mengatakan 2. Diambil pistol, diambil tembak. Buka mulutnya, buka. Katakan 3, 1 tambah 1 itu 3, bukan 2 gitu. Maka mungkin, ya mas ampun mas, ya sudahlah, 1 tambah 1 3 lah, bukan 2. Terus apakah dia nerima otaknya? Enggak. Otaknya ini protes gitu, berontak. Bro, coy gitu. 1 tambah 1 tuh 2, bukan 3. Terus apa katanya dia? Sudahlah, diem, yang penting selamat. Saya punya anak, punya istri, kalau seandainya mati gimana ini? Ya sudahlah, 3, yang penting selamat. Coba, otaknya nggak nerima sebenarnya, tetap dia mengatakan 2 gitu. Nggak mengatakan 3 otaknya. Tapi karena ada rasa takut, perasaan tadi takut, maka dia mengatakan 3. Tapi otaknya nggak nerima, tetap dia mengatakan 1 tambah 1 itu 2, bukan 3. Itulah keimanan. Jadi kalau keimanan itu diperoleh dengan menggunakan akal, maka dia akan tetap. Coba, ketika Bilal disiksa, dicambuk di tengah terik matahari untuk mengakui Tuhannya Abu Jahal tadi itu, maka dia tetap mengatakan Ahad. Terus yang cambuk, sudahlah Bilal, saya cambuknya sudah capek. Ayolah kamu ngakui Tuhan nenek moyang kita, bukan Allah Tuhan. Tetap dia mengatakan Ahad. Seketika dicambuk, ditindih dengan batu, diseret dengan kuda di tengah terik matahari. Tapi apa yang dikatakan Bilal? Ahad. Kalau seandainya ada perkataan yang lebih menyakitkan dibandingkan gitu, mungkin Bilal itu akan katakan. Tapi yang Bilal tahu itu cuma perkataan tadi, Ahad, cuma kata Ahad. Maka Bilal mengatakan Ahad, termasuk kepada Sumayyah dan para sahabat yang lain. Kenapa keimanannya kokoh, kuat? Karena keimanan itu diperoleh dengan menggunakan akal. Makanya keimanan kuat. Makanya kemarin saya bahas di video sebelumnya itu yang berjudul Sungguh Al-Quran adalah Kalamullah. Di situ saya jelaskan bagaimana kebenaran Al-Quran itu dikaitkan dengan realitas yang ada. Ya, antum cobalah disimak gitu ya, supaya kita itu mendapatkan kebenaran Al-Quran itu dengan menggunakan akal. Akal kita itu terpuaskan gitu. Maka di saat Allah seru misalkan ya, di dalam Al-Quran surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas, yang seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ketika Allah perintahkan untuk bersegera gitu, jangan lambat-lambat, jangan masih menunggu, bersegeralah. Karena apa? Allah akan berikan surga yang seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika para sahabat mendapatkan itu, ayat ini, maka para sahabat itu bersegera, gak protes. Kenapa? Karena dia sudah tertanam akidah yang kuat, yang sudah kokoh. Termasuk ketika Allah juga sampaikan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 51 dan 52, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi war rasuli liyahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya jawaban orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Sami'na wa ta'na, gak protes gitu.
Kalau kita kan protes atau masih berpikir-pikir, riba haram. Iya dulu. Kalau sekarang diharamkan gimana gitu. Terus gimana kita mendapatkan utang atau pinjaman kalau enggak dari bank, kalau enggak riba. Protes. Masih banyak nanya gitu. Atau masih kayak ngajak debat gitu. Tapi kalau orang zaman dahulu ketika sudah diperintah, maka apa jawabannya? Sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Bukan sami'na wa fikir-fikirna, nggak dipikir-pikir dulu gitu. Coba kita buktikan bagaimana bersegeranya para sahabat zaman dahulu. Misal ya Rasulullah, ketika Rasulullah itu mengimami sholat, setelah selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka Rasulullah itu melewati bersahabat, melompat bersahabat. Sahabat ini bingung, kenapa kok tiba-tiba Rasulullah itu keluar di masjid ini, kenapa kok tiba-tiba Rasulullah itu melewati kita dengan bersegera, terburu-buru. Para sahabat heran gitu. Maka ketika Rasulullah itu balik kepada sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau kok terburu-buru, kok tergesa-gesa gitu. Maka Rasulullah menjawab, di rumahku itu ada emas yang belum saya keluarkan sedekahnya. Tuh. Bersegera. Belum ada emas yang belum dikeluarkan sedekahnya, bersegera, nggak nunggu gitu. Ya inilah dikir dulu lah gitu kan, dikir dulu lah, atau salaman dulu lah, atau doa dulu. Enggak usah dikir, nggak usah doa gitu, langsung bersegera, langsung melompati para sahabat gitu. Kenapa bersegera? Itu Rasulullah. Termasuk para sahabat mungkin atau mengenal Hanzalah, para pemuda ini yang nggak pernah pacaran, nggak pernah bermaksiat kepada Allah, tapi nikah. Maka ketika nikah malam pertama, Hanzalah itu menikah dengan seorang perempuan. Maka ketika subuh, Hanzalah terbangun karena mendengar derapan kaki kuda yang ingin berjuang, yakni berjihad. Maka ketika itu Hanzalah langsung bergegas, langsung bangun. Setelah itu Hanzalah itu menyiapkan bekal untuk berperangnya itu, dia itu mengasah pedangnya lalu berangkat untuk berjihad. Ketika sudah berangkat berjihad, maka setelah itu Hanzalah ini syahid dan tubuhnya itu dipenuhi dengan luka sampai mukanya itu nggak terkenali gitu, saking banyaknya luka yang ada pada tubuh Hanzalah. Setelah itu Hanzalah ini dibawa oleh Rasulullah. Ketika itu Rasulullah itu bertanya, wahai sahabatku, siapa yang tahu apa keadaan sebelum ini Hanzalah ini? Maka istrinya tidak tahu. Wahai Rasulullah, itu Hanzalah Rasulullah, itu suamiku Rasulullah. Suamiku Hanzalah baru kemarin nikah, baru tadi malam pertama, dan Hanzalah Rasulullah belum mandi junub. Beliau ketika mendengar suara derapan kuda, beliau langsung bergegas gitu, atau masuk dalam barisan para pejuang. Setelah itu Hanzalah mati syahid. Setelah itu maka Rasulullah menyampaikan, wahai sahabatku, Hanzalah sudah dimandikan para malaikat. Hanzalah sudah dimandikan para malaikat. Dan ketika itu Hanzalah langsung dikuburkan oleh Rasulullah, meskipun penuh dengan darah, gak dimandikan lagi karena ruhnya sudah dimandikan para malaikat. Bergegas, bersegera. Kalau kita kan mungkin ya tunggulah, baru malam pertama kan nih ya, tunggu dulu, atau ya makan dulu kayak, atau update status dulu kayak, atau apa gitu. Tapi para sahabat enggak gitu. Maka Hanzalah itu dimakamkan di Uhud, di Jabal Uhud gitu. Makam Hanzalah. Misal ketika Rasulullah itu juga memimpin sholat, Allahu Akbar, menghadap kiblat yang pertama, yaitu Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ketika itu malaikat Jibril itu menurunkan wahyu kepada Rasulullah, wahai Muhammad Rasulullah, kiblat sudah berubah menuju Ka'bah, berubah ke Ka'bah. Maka seketika itu Rasulullah itu langsung berbalik arah menuju Ka'bah. Detik itu juga, gak nunggu selesai sholat, detik itu juga. Dan para sahabat juga mengubah arah kiblatnya menuju Ka'bah, detik itu juga. Coba bersegera gitu. Misal lagi
ketika Allah itu mengharamkan daging keledai kampung. Ketika selesai perang, maka para sahabat ini kan lapar. Setelah itu dia melihat keledai kampung. Disembelihlah keledai kampung dan dimasak. Ketika selesai dimasak, mau dimakan, ketika datang nih para sahabat, wahai sahabatku, tahu nggak kalau keledai kampung ini sudah diharamkan? Dalam keadaan lapar nih, baru pulang dari jihad gitu kan. Setelah itu dia masak keledai kampung. Setelah masak, maka datang para sahabat, tahu nggak kalau keledai kampung sudah diharamkan? Maka ketika itu banjinya ini kalau sekarang langsung ditendang, nggak jadi dimakan. Padahal dalam keadaan lapar, bersegera. Misal lagi, ketika Allah itu mengharamkan khamr. Kita tahu zaman dahulu itu, ya orang-orang Arab zaman dulu itu, orang-orang Mekah, Madinah itu zaman dahulu sukanya khamr. Kalau sekarang itu kayak kopi lah, minuman sehari-hari gitu. Maka tiada hari tanpa kopi atau tiada hari tanpa khamr. Para sahabat zaman dulu kayak gitu, suka minum khamr. Datang Abu Bakar, wahai sahabatku, tahu nggak kalau khamr ini sudah diharamkan oleh Allah? Apa? Sudah haram gitu. Maka ketika itu langsung khamrnya dibuang. Guci-gucinya ini langsung dipecahkan, jedar. Dan seketika itu Madinah itu penuh dengan khamr, banjir dengan khamr. Ketika itu juga, padahal khamr itu minuman favorit mereka, minuman keseharian mereka. Tapi ketika sudah diharamkan khamr ini, langsung dibuang. Detik itu juga itu khamr, karena sudah mendapatkan keharaman khamr. Kalau sekarang itu anak-anak muda beda, khamr itu boleh katanya, asal tidak memabukkan. Jadi kalau cuma minum sedikit itu boleh. Yang haram itu kalau mabuk katanya. Kalau nggak mabuk itu nggak haram. Hei, khamr itu haramnya pada zatnya, bukan pada mabuknya. Jadi meskipun kamu minum sesendok, khamr itu yang haram, masuk ke tubuhnya itu sudah haram. Bukan perkara mabuk nggak mabuknya, tapi perkara pada zatnya. Gitu. Nah sekarang pada kreatif ya. Kalau nggak mabuk katanya nggak haram. Meskipun minum khamr yang penting nggak mabuk itu boleh katanya, nggak haram. Itu hasil ijtihad anak sekarang. Jelas itu haram. Karena bukan perkara pada mabuk tidak mabuknya, tapi pada perkara zatnya. Misal, ketika wanita muslimah Allah turunkan tentang kewajiban untuk aurat, maka apa yang terjadi? Wanita muslimah ini langsung mengambil korden mereka. Langsung korden mereka itu dijadikan sebagai jilbab, atau supre mereka, atau alas dari kasur mereka itu mereka sobek untuk dijadikan jilbab. Dan ketika itu wanita muslimah langsung keluar menggunakan jilbab seketika itu juga. Coba. Atau ketika keharaman sutra, ada seorang sahabat yang memakai baju sutra. Setelah itu ditegur sama Rasulullah, kamu muslim? Iya Rasulullah, saya muslim. Lalu kenapa kok kamu pakai baju sutra? Apakah baju sutra itu sudah enggak diperbolehkan sama Allah? Iya, haram laki-laki itu memakai baju sutra. Maka ketika itu bajunya langsung dibuka. Coba kalau kita sekarang, khamr haram, tapi khamr di negeri kita malah legal. Kenapa? Karena ada pajak, ada pendapatan. Jelas kan? Kenapa begitu? Padahal zaman dahulu itu para sahabat sudah memberikan contoh bagaimana beliau-beliau semua itu bersegera untuk taat kepada Allah. Misal ada sebuah kisah ketika perang Uhud menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Ketika selesai perang, maka kaum muslimin ini 70 orang yang mati syahid. Dan sisanya itu tinggal 630 yang masih hidup. Dan ketika itu para sahabat itu minimal dia itu memiliki 7 luka dalam tubuhnya. Ketika perang Uhud ada 7 luka dalam tubuhnya. Dan sisa pasukan itu tinggal 630. Ada 7 luka. Entah itu luka sabetan pedang, entah itu luka tusukan tombak, entah itu luka-luka yang lain dan semacamnya. Dan ketika itu para sahabat itu pulang menuju Madinah. Setelah itu Rasulullah itu mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya siapa saja yang ikut perang pada perang Uhud besok
harus mengejar kafir Quraisy, harus ikut perang juga bagaimanapun keadaannya, harus ikut perang lagi, harus mengejar kafir Quraisy. Maka setelah Rasulullah itu mendapatkan wahyu itu, setelah subuh, Rasulullah itu menyampaikan kepada Sa'ad, kepada para sahabat. Dia menyampaikan kepada Sa'ad, wahai sahabatku, siapa saja yang ikut perang pada perang Uhud kemarin, maka saat ini, hari ini, sekarang ini, semuanya harus ikut lagi berperang menyerang musuh. Saat ini, apapun keadaannya. Maka pada situ para sahabat itu saling mengobati lukanya. Ketika Rasulullah menyampaikan itu, para sahabat sedang saling mengobati lukanya. Siapa saja yang ikut pada perang Uhud, maka hari ini harus menyusul musuh, untuk berperang menyusul musuh, apapun keadaannya. Maka kata para sahabat itu, lagi luka-luka ini, baru kemarin berperang, masih luka-lukanya masih banyak. Kalau kita kan, masa sih, kan baru kemarin perang, masih luka-luka, kok disuruh perang lagi, kok disuruh menyusul musuh lagi, gitu kan. Tapi apa jawaban para sahabat? Sami'na wa ta'na. Kalau itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka kami sami'na wa ta'na. Maka setelah itu ada seorang prajurit datang ke sebuah rumah. Di sebuah rumah itu ada seorang pemuda yang umurnya itu belasan tahun. Dia juga ikut perang Uhud karena lukanya itu sangat parah, maka dibawa pulang pakai kuda, ditaruh di rumahnya, dibawa pulang ke rumahnya. Dia tinggal bersama ibunya. Dua pemuda ini masih umurnya belasan tahun. Ini merupakan sebuah kisah yang luar biasa. Ketika itu dia ngetok pintunya, setelah itu dibuka oleh ibunya, maka prajurit ini menyampaikan kepada dua pemuda kakak beradik ini yang masih belasan tahun, yang kemarin juga ikut pada perang. Dia sampaikan, wahai adik-adikku, siapa yang ikut perang Uhud kemarin, Rasulullah perintahkan untuk ikut lagi menyerang musuh. Hari ini ditunggu di masjidnya Rasulullah, berkumpul di masjidnya Rasulullah. Maka setelah itu adik kakak ini bilang adiknya, kak, gimana saya mau datang ke masjidnya Rasulullah? Kalau kita ini luka penuh darah dan kita nggak bisa ngapa-ngapain, luka kita itu terlalu parah, kita nggak bisa ngapa-ngapain, gimana kitanya itu mau datang ke masjid Rasulullah? Jangankan berperang, kita mau jalan aja nggak bisa. Terus katanya kakaknya, pokoknya kita harus datang. Kita malu kepada Rasulullah. Apa yang nanti kita sampaikan kepada Rasulullah kalau seandainya kita itu nanti disamberi oleh Rasulullah? Apa yang harus kita katakan kepada Rasulullah? Rasulullah sudah sampaikan, siapapun dalam keadaan apapun harus ikut berperang. Siapa yang ikut pada perang Uhud, apapun keadaannya harus ikut berperang. Lalu apa yang akan kita jawab kepada Rasulullah? Kalau seandainya Rasulullah menjawab kayak gitu, terus gimana kak? Ini keadaan kita itu nggak bisa bergerak, nggak bisa berjalan gitu. Kita terlalu parah. Sampai ada dalam kisahnya itu katanya ada luka tebasan pedang di lehernya, saking parahnya. Terus apa katanya kakak? Nanti gini, kita gantian, kamu seret saya nyeret kamu, kita saling seret sampai ke masjidnya Rasulullah. Kita saling seret sampai ke masjidnya Rasulullah. Saling seret coba. Gimana yang model apa ya gitu? Luar biasa. Kita terkadang mau ke masjid aja itu banyak alasan. Padahal kita sehat. Padahal fasilitas sepeda motor itu ada. Tapi kenapa masih enggan gitu? Untuk ke masjid. Untuk menunaikan sholat ke masjid masih enggan. Sahabat itu luka luar biasa. Sudah gak bisa jalan lagi. Masih disuruh ikut berperang dan dia gak nolak, tetap mau ikut berperang. Maka dia gantian seret sampai ke masjid gitu. Masjidnya Rasulullah. Subhanallah. Itulah gimana para sahabat zaman dahulu. Luar biasa. Jauh dari kita. Jauh. Tapi Rasulullah itu memberikan kabar gembira kepada kita. Kita ini sekarang hidup di akhir zaman. Barang siapa yang memegang sunnah, memegang Islam di akhir zaman,
maka dia sama seperti memegang bara api. Dan katanya Rasulullah, orang yang hidup di akhir zaman itu pahalanya 50 kali lipat dibandingkan dengan pahala para sahabat. Terus sahabat bilang, nanya, Rasulullah, 50 kali lipat dibandingkan sahabat atau dibandingkan pada zaman itu, manusia zaman itu? Enggak, dibandingkan pada sahabat, pada seperti ini gitu. Jadi orang yang beramal di akhir zaman, yang dia terikat dengan hukum Allah, yang dia taat kepada hukum Allah, meskipun dia itu seperti memegang bara api panas luar biasa, tapi ini bukan sembarang bara api, ini akidah Islam. Yang kalau seandainya kita lepas dari akidah ini, kita akan menjadi apa coba? Kalau kita meninggalkan akidah ini, meninggalkan Islam ini, maka meskipun panas kita tetap akan pegang. Dan pahala orang yang bersikukuh untuk tegak, untuk kuat memegang agama Islam ini, untuk taat kepada hukum Allah, taat terhadap syariat Allah, maka dia seperti pahalanya itu seperti 50 kali lipat dibandingkan dengan pahala para sahabat. Maka bersabarlah. Kita tahu kita ada di hari zaman, bersabarlah. Karena Allah itu memberikan sebuah keistimewaan kepada kita. Pahala yang luar biasa. Maka dari itu, mari di sisa hidup kita, maksimalkan hidup kita itu taat. Memang kondisi sekarang itu berat luar biasa untuk taat. Banyak fitnah. Orang yang taat dikatakan teroris lah, orang yang taat dikatakan radikal lah, orang yang ingin terikat dengan hukum Allah, orang yang ingin menegakkan hukum Allah, orang yang ingin hanya diatur dengan hukum Allah, dikatakan intoleran lah, dikatakan garis keras lah, dikatakan fundamentalis lah, dan semacamnya. Tapi bersabarlah, karena kita hanya hidup di dunia itu hanya sebentar. Bersabarlah. Dan tempat istirahat bagi kaum muslimin itu di surga. Maka di dunia tempat beramal, tempat berjuang. Maka kelak semoga kita bisa beristirahat di surga, beristirahat dengan para sahabat, beristirahat dengan Rasulullah, dan kelak semoga kita dapat memandang wajah Allah di surga. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.